presentasikan dalam sekian waktu yang ada terkait dengan topik kita hari ini. Ya, ya, bersama kita sudah ada orang tua dari Cardo dan orang tua dari Helen, juga ada Ibu Tina ya, orang tua dari Diasti kelas 8. Ya, terkait dengan rencana pembelajaran kita di tahun ajaran yang baru nanti, pada akhirnya setelah kami melakukan rapat pimpinan di sekolah KIX, pada akhirnya diputuskan bahwa untuk tahun ajaran baru 2021-2022 kita akan menggunakan namanya sistem hybrid learning, Bapak Ibu ya, sistem hybrid learning. Nah, ini yang akan kita sama-sama pahami untuk hari ini. Nah, apa itu sistem hybrid learning? Ya, sistem hybrid learning adalah pembelajaran dengan sistem daring yang dikombinasikan dengan pertemuan tatap muka untuk beberapa jam. Nah, hal ini dilakukan guna meminimalisir dampak psikososial siswa. Ya, singkatnya hybrid learning itu adalah blended learning, yaitu bentuk pembelajaran mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Ya, memang sudah hampir 2 tahun ini ya kita tidak melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung dikarenakan pandemik yang sampai dengan hari ini masih berlanjut dan mungkin di beberapa daerah justru mengalami lonjakan yang cukup tajam terkait dengan jumlah positif COVID ini. Nah, sehingga kita memikirkan bagaimana cara yang terbaik supaya pada akhirnya anak-anak kita ini tetap dapat mengikuti pembelajaran dan terutama dalam hal psikososial mereka ya, dalam hal bagaimana mereka bisa berinteraksi secara sosial, karena memang kalau sejauh ini lewat online memang semuanya serba terbatasi dan siswa juga dalam hal membangun interaksi sosialnya juga jadinya sangat-sangat terbatasi karena keadaan yang ada saat ini. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mempresentasikan bagaimana hybrid learning ini bisa kita terapkan di sekolah kita, yang cenderung sebenarnya karena kita ini adalah konsepnya small class, jadi kami masih melihat ada kemungkinan untuk melaksanakan yang namanya hybrid learning ini. Nah, jadi ini adalah kombinasi antara pertemuan tatap muka dengan sistem daring atau sistem online ya Bapak Ibu ya. Nah, ya yang pasti bahwa dalam hybrid learning kita tidak meninggalkan juga platform yang sudah kita gunakan sejauh ini ya. Kalau anak-anak Bapak Ibu sebelumnya dari SD, mereka juga sudah menggunakan berbagai macam platform seperti Gmeet, seperti Zoom. Nah, kita juga sama, kita tetap menggunakan platform ini untuk media pembelajaran kita, untuk membuat kegiatan belajar mengajar itu tetap dapat terlaksana. Ya, kita menggunakan juga berbagai aplikasi pembelajaran lainnya yang untuk assignments, untuk penugasan kita menggunakan Google Classroom, dan semua anak-anak kita dari SD, KICS sampai dengan SMP semua sudah terregister dengan akun SCH, akun resmi sekolah kita, sehingga ini memudahkan guru dan siswa bisa saling monitoring dalam hal penugasan mereka. Jadi bisa sangat dikontrol. Nah, dan juga orang tua juga bisa ikut memonitoring perkembangan siswa selama mengikuti pembelajaran, baik itu mengenai tugas-tugas, baik itu mengenai kehadiran mereka, segala sesuatunya yang berhubungan dengan penilaian itu sangat bisa diikuti karena kita sudah menggunakan sistem Google Classroom yang disebut dengan G Suite ya. Dan juga kita menggunakan Google Forms untuk penugasan-penugasan lainnya. Bahkan untuk quiz dan sebagainya kita juga menggunakan aplikasi yang menarik ya, seperti Kahoot, Quizizz, Wordwall dan sebagainya. Nah, inilah platform-platform yang kita gunakan sampai dengan tahun ajaran ini berakhir. Kita semua, bahkan anak-anak sudah sangat familiar sekali dengan semua platform-platform yang kita pakai sejauh ini untuk membantu proses pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan pada sore hari ini, bahwasannya terkait dengan hari dan jam pembelajaran. Ya, mungkin di beberapa sekolah mereka menggunakan sistem shifting ya. Jadi
eh, eh, terjadwal dan sebagainya. Jadi ada berapa hari harus offline, berapa hari online. Nah, ada beberapa sekolah yang memang sudah menggunakan sistem shifting itu. Tetapi mengingat kita ini di sekolah kita adalah konsep kita small class, jadi kita tidak menggunakan sistem shift ya seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan jam pembelajaran seperti biasa, ya 5 hari Senin sampai Jumat. Nah ini kalau untuk di SMP, ini term 1 itu dimulai pada pukul 7.45 sampai dengan 11.45. Lalu pada istirahat pertama itu nanti dimulai pukul 9.30 sampai dengan 9.45. Ya, ini agak sedikit mengalami perubahan dari tahun ajaran yang lama Bapak Ibu, karena tahun ajaran yang lama dalam hal istirahat ini kita memang agak lebih memberikan kelonggaran. Contohnya istirahat pertama itu bisa setengah jam, istirahat kedua itu bisa 45 menit. Tetapi setelah mempertimbangkan banyak hal dan kita juga ingin lebih membuat pembelajaran itu lebih padat dan tepat sasaran, maka kita mengatur jam istirahatnya yang tadinya 30 menit untuk istirahat pertama menjadi 15 menit berkurang, jadi 9.30 sampai 9.45, istirahat kedua jam 11.30 sampai jam 12. Nah, term 2 nanti dimulai setelah istirahat kedua itu mulai pukul 12 sampai dengan jam 2 lebih 20 menit. Yang tahun ajaran lalu ini selesainya 2.50, tetapi untuk tahun ajaran baru mendatang ini akan selesai pada pukul 2.20. Jadi memang lebih ringkas ya Bapak Ibu ya. Nah, dan kita juga memang sejauh ini sudah mengurangi waktu jam pembelajaran untuk tiap mapel. Kalau di SMP per mapel itu adalah 40 menit ya, tetapi kita membuatnya menjadi 35 menit. Kalau 30 menit nanti takutnya materi yang harus diselesaikan itu dalam satu kuarter ataupun dalam satu semester itu nanti tidak selesai Bapak Ibu. Oleh karena itu kami hanya bisa mengurangi sampai 35 menit dan itu memang pada akhirnya pas bisa selesai seluruh materi pembelajaran untuk dalam satu semester seperti itu. Nah, ini jam pembelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak memberikan pengurangan yang terlalu banyak karena sekali lagi kita tetap ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-anak. Jadi kita sudah memungkinkan kita tetap full time walaupun ada pengurangan-pengurangan dalam hal jam mata pelajaran dan juga jam istirahat, jadi anak-anak bisa selesai lebih cepat. Kalau normalnya untuk SMP itu sampai jam 3.10 Bapak Ibu. Tapi karena kondisi yang ada, makanya kita akan selesai pada jam 2.20. Nah, seperti ini terkait dengan hari dan jam pembelajaran. Untuk seragam, ya sudah seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa hari Senin kita menggunakan putih biru, Selasa itu ada chapel, ada seragam chapel yang memang sudah ada ya dari sekolah. Rabu juga ini bebas pantas Bapak Ibu ya, jadi anak-anak silahkan memilih kostum untuk dipakai pada hari Rabu itu. Yang pasti adalah harus berkerah, ya harus berkerah, tidak boleh tidak berkerah. Yang berikutnya hari Kamis anak-anak menggunakan batik, batik sekolah ya sudah ada juga. Dan hari Jumat itu anak-anak menggunakan baju sport atau pramuka. Nah, dikarenakan selama pandemi ini kegiatan ekskul pramuka ditiadakan, sehingga anak-anak menggunakan seragam sport. Karena biasanya di pagi hari, hari Jumat itu mereka olahraga, kemudian siangnya selesai pelajaran itu ajak pramuka. Tetapi karena pandemi ini pramuka tidak dilaksanakan, sehingga mereka tetap menggunakan seragam olahraga. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini terkait dengan seragam. Nah, yang menjadi kegiatan rutin selama offline maupun online, ya hybrid ya Bapak Ibu, kita menggabungkan ini. Yang pasti adalah kita melakukan devotion, ya saat teduh bersama. Jadi 5-10 menit sebelum memulai pelajaran itu, guru dan siswa akan melakukan saat teduh bersama, ya mereka membaca ayat firman Tuhan, kemudian mereka sharing dalam 10 menit itu mereka akan sharing apa yang mereka sudah baca dan apa yang mereka bisa dapatkan dari pembacaan pada pagi hari itu. Yang berikutnya ada chapel. Chapel kita setiap hari Selasa. Nah, di mana di chapel ini walaupun kita sepanjang tahun kemarin itu adalah online, tetapi kita sudah mencoba bahwa dalam chapel ini pun anak-anak dilibatkan. Jadi bukan hanya guru-gurunya saja yang menjadi petugas
ya gurunya pimpin pujian, ya gurunya bawa renungan firman Tuhan. Tidak ya Bapak Ibu, tapi kita melibatkan siswa, jadi mereka juga ambil bagian. Ya, biasanya ada siswa-siswa yang ditugaskan untuk memimpin pujian, ya bahkan mereka bisa main sambil main alat musik, ya. Kalau yang ada sekarang ini biasanya di Asti itu ya sering memimpin membawakan pujian dengan menggunakan piano, ya kita menyaksikan dari layar masing-masing, dan juga mereka dilibatkan dalam hal menjadi petugas doa, performance tunggal, membawa testimoni, ya. Jadi seperti itu, dan bahkan Bapak Ibu di dalam jenjang SMP juga melibatkan siswa, ya siswa-siswa yang memang sudah dilatih sebelumnya, mereka juga bisa menyampaikan renungan firman Tuhan. Jadi bukan hal yang mustahil bagi anak-anak, karena beberapa anak SMP pada tahun yang lalu juga sudah membawakan sharing firman Tuhan, ya apa yang mereka bisa bawakan, mereka pahami, itu mereka bagikan. Jadi semuanya mendapatkan kesempatan untuk bisa terlibat di dalam pelayanan yang ada di chapel di jenjang SMP ini. Yang berikutnya sport. Nah, sejauh ini memang kita belum melakukan sport secara tatap muka, tetapi yang dilakukan sejauh ini adalah anak-anak bersama dengan guru mengikuti video tutorial yang diambil dari sumber-sumber tertentu seperti YouTube, ataupun juga ada karya guru. Bahkan di SMP beberapa anak itu waktu itu ada penugasan, mereka mencari, membuat atau mengkreasikan gerakan senam sendiri. Ya, mereka pilih lagunya dan mereka membuat gerakan senam sendiri. Jadi ketika itu dikumpulkan, nah nanti gantian, hari ini video si anak A yang kita ikutin untuk sama-sama kita lakukan gerakan senam. Minggu depan video anak B, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi mereka juga dilatih untuk berkreasi, membuat gerakan-gerakan senam yang mungkin ya untuk ukuran mereka itu sudah hal yang luar biasa, ya. Jadi mereka belajar untuk membuat gerakan-gerakan senam juga. Nah, tetapi di tahun ajaran baru nanti kami juga berencana untuk oh ya maaf Bapak Ibu, untuk sport juga kami menambahkan dengan teori, karena biasanya pada saat khususnya kayak seperti kelas 9 itu mereka ada ujian sekolah. Nah, biasanya juga yang diujikan itu adalah yang lebih teoritis, ya. Jadi anak-anak juga akan dibagi waktunya dalam 2 jam pelajaran itu, biasanya 1 jamnya untuk berkegiatan dulu, yang berikutnya 1 jam berikutnya itu adalah teori. Nah, tapi untuk tahun ajaran baru ini kami merencanakan ya, anak-anak juga bisa keluar gedung. Kalau yang dari rumah, ya mereka keluar rumah sebentar, ya mungkin di halaman depan atau di halaman belakang, ya mungkin bisa kita di outdoor, ya supaya kita bisa juga kena dengan sinar matahari dan memang kegiatan sport ini lebih terasa manfaatnya. Nah, ataupun nanti ada anak-anak yang datang ke sekolah, ya kita akan bawa mereka ke luar gedung sebentar, atau kita ke lapangan basket yang ada di sekolah, ataupun nanti kita bisa ke gedung concert hall yang ada di bawah lapangan basket sekolah kita. Jadi mereka bisa menikmati kegiatan luar, karena sudah lama sekali tidak melakukan kegiatan olahraga yang di ruang terbuka, ya Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk membuat olahraga ini lebih bermanfaat bagi anak-anak kita. Nah, inilah kegiatan-kegiatan rutin yang akan dilaksanakan walaupun dalam kondisi anak-anak belajar dari online, ataupun ada sebagian nantinya yang akan memilih untuk offline. Ya, Bapak Ibu berbicara tentang hybrid learning, ya dari saya katakan di awal tadi bahwa ini adalah penggabungan antara pembelajaran tatap muka dan online, ya. Jadi face to face dan juga online. Ya, pada akhirnya sifatnya kami menginformasikan, nanti Bapak Ibu silahkan memberi atau membuat keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apakah Bapak Ibu mengizinkan anak-anak untuk bisa tatap muka di sekolah, ataupun Bapak Ibu tetap memilih untuk melakukan pembelajaran dari dalam jaringan saja, dari online. Silakan Bapak Ibu. Ini kita mencoba untuk memberikan alternatif solution yang sekiranya ini bisa diterima juga, ya, mengingat kita adalah konsep kita small class. Jadi saya rasa hal-hal seperti ini masih sangat mungkin untuk kita lakukan, kecuali kalau misalnya kita dalam kelas yang besar, yang mungkin lebih dari 30 siswa. Nah, itu memang mungkin kita bisa menggunakan sistem shifting ataupun ya online sama sekali, dikarenakan
kemungkinan-kemungkinan nanti hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tetapi karena kita adalah small case, jadi masih bisa sangat mungkin pengaturan-pengaturan itu dilakukan Bapak Ibu dengan sebaik dan seaman mungkin. Nah, terkait dengan sistem hybrid learning pada SMP KIKS tahun pelajaran 2021-2022, ya, jadi dibagi antara anak-anak yang pada akhirnya akan mengikuti secara online dan anak-anak yang mengikuti secara offline. Nah, untuk anak-anak yang mengikuti secara online, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Yang pasti, ketika anak-anak belajar secara online, Bapak Ibu tolong ikut memastikan bahwa mereka belajar pada ruangan belajar yang nyaman, ya jauh dari sumber suara lainnya, dan juga memiliki sirkulasi udara yang baik. Ini sangat penting Bapak Ibu supaya anak-anak bisa menikmati proses pembelajaran, karena online itu sebenarnya justru menurut beberapa anak-anak sih lebih stressful katanya, karena harus fokus di satu layar ya dan sebagainya ya. Jadi lebih stressful. Karena itu kita harus membantu dengan memberikan ruang belajar yang nyaman dan tenang ya Bapak Ibu. Jangan dekat dengan sumber suara lain, misalnya dekat dengan suara bunyi alat mesin atau apapun itu, jadinya sangat mengganggu sekali ya Bapak Ibu ya. Dan berikutnya, nah siswa diharapkan menghidupkan kamera sepanjang pembelajaran. Nah ini kami sudah mengevaluasi sepanjang 1 tahun ajaran yang lalu, memang pada akhirnya ada anak-anak tertentu yang memang karena banyak hal ya, nggak bisa satu hal saja. Nah akhirnya mereka cenderung untuk mematikan kamera, ya biasanya alasan yang paling banyak itu karena jaringan. Ya, oke, kami bisa mengerti sepanjang memang itu yang menjadi kendalanya, ya. Nah, tapi pada tahun ajaran baru ini kami coba ingin lebih mendisiplinkan hal tersebut, ya. Jadi tahun-tahun yang pelajaran yang lalu kami bisa pahami, namun kami tidak bisa berbuat banyak kalau memang itu terjadi gangguan jaringan atau mungkin kamera rusak. Nah, tapi dalam tahun ajaran ini Bapak Ibu kami akan masukkan itu dalam nilai partisipasi dan kehadiran. Ya. Nah, kalau memang terjadi gangguan jaringan atau kamera rusak, ya kami berharap ada bukti-bukti yang bisa disampaikan kepada guru supaya guru paham, oh iya, memang lagi rusak atau memang jaringannya lagi tidak mendukung sehingga anak-anak hanya mematikan kamera dan hanya membuka untuk mendengar saja tanpa menghidupkan kamera. Nah, kami mohon juga kerjasamanya dengan orang tua supaya hal seperti ini bisa dimonitor, ya karena pada akhirnya ada anak-anak yang pernah kejadian seperti itu, ya katanya rusak, ternyata dia sedang sambil tidur-tiduran, mungkin karena kursi belajarnya juga nyaman, jadinya, nah jadi bisa bersikap seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang kita akan antisipasi bersama. Berikutnya juga penerangan yang cukup dalam ruangan sehingga wajah siswa terlihat jelas. Nah ini juga Bapak Ibu ya, jadi harus diperhatikan tata cahayanya juga harus cukup supaya anak-anak bisa dilihat dengan jelas wajah mereka dan respon-respon yang dimintakan dari guru itu juga bisa terlihat dengan jelas karena terbantu dengan tata cahaya yang cukup. Dan juga jaringan internet yang memadai, ya sekarang banyak juga paket-paket internet yang mendukung untuk pembelajaran online ya Bapak Ibu. Jadi mohon juga kita harus selektif juga untuk memilih provider ya supaya yang kita tahu memang sudah menyediakan layanan jaringan yang baik, kita usahakan seperti itu. Karena ada beberapa provider yang mungkin memang harga paketnya murah dan kuotanya sangat banyak, tetapi lemah dalam hal sinyal. Nah, ini juga akhirnya menjadi kendala bagi anak saat mengikuti proses pembelajaran. Jadi pastikan provider yang kita pilih ada provider memang kita tahu, oh sudah punya jaringan yang luas ya Bapak Ibu, sehingga itu bisa juga membantu proses pembelajaran daripada anak-anak kita. Nah, juga jarak layar komputer dengan mata itu sekitar 30 cm Bapak Ibu, jadi jangan terlalu dekat ya supaya mata juga tidak cepat lelah dan seperti sebagainya. Juga kami berharap bahwa meja dan kursi khusus belajar agar siswa bisa duduk dengan posisi tegak dan tetap fokus. Nah, ini juga penting Bapak Ibu karena ketiadaan perangkat seperti ini akhirnya membuat anak jadi malas ya ketika mereka mengikuti pembelajaran. Karena apa? Ya duduknya di kursi sofa yang cenderung untuk supaya badan kita itu bisa lebih rileks, tidak tegak tetapi cenderung
apa ya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu bisa paham seperti. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap segala fasilitas belajar di rumah itu benar-benar mendukung agar siswa tetap dapat berkonsentrasi dengan baik dan tetap fokus selama mengikuti pembelajaran. Nah, ini ada contoh video kamera ya Bapak Ibu ya. Jadi yang contoh yang baik yang seperti ini, yang hijau ini ya, yang Bapak Ibu bisa lihat bagaimana si anak juga menempatkan dirinya dengan baik sehingga sangat mudah terlihat dengan jelas ya apakah dia memperhatikan atau tidak. Ya, semuanya ini sangat sangat membantu juga guru dalam hal memberikan pembelajaran ya, karena dia bisa melihat langsung respon anaknya sangat bisa dilihat dan juga posisinya ya cukup aman dari layar. Seperti ini Bapak Ibu ya, tapi kalau yang sebelahnya ini kan nggak bisa dilihat, ini kok gelap sekali, ini siapa ini ya, dan ini sangat tidak baik untuk proses pembelajaran secara online Bapak Ibu, karena sangat mengganggu dan akhirnya mempersulit juga baik guru dan siswa melakukan interaksi yang baik. Bahkan ada beberapa anak ya yang videonya sengaja, jadi wajahnya hanya terlihat setengah, seperti terpotong, sementara yang lainnya tersembunyi. Nah, itu juga sebenarnya sangat-sangat mengganggu. Ya, jadi di tahun ajaran baru ini kami akan lebih mendisiplinkan. Kami ingin memastikan bahwa semua anak-anak sudah berada pada tempat yang tepat, yang nyaman, dan disertai dengan penata cahayaan yang jauh lebih jelas, ya, sehingga memudahkan proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu untuk yang online student ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang siswa yang datang ke sekolah ya, atau onsite atau offline student. Ya. Nah, yang pasti baik siswa offline maupun online mereka tetap hadir di sekolah jam 7.35. Ya, jadi jam 7.35 karena kita mulai pembelajaran itu 7.45. 7.35 itu kita memulai dengan devotion, jadi diharapkan ya sebelum 7.35 sudah bisa supaya kita bisa ready dan bisa memulai devotion terlebih dahulu sebelum masuk ke jam pelajaran pada pukul 7.45. Nah, bagi anak-anak yang nanti mungkin akan memilih onsite untuk datang ke sekolah, diharapkan bisa membawa masker dan hand sanitizer dari rumah, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kami harapkan anak-anak membawa masker, hand sanitizer dari rumah. Nah, saat tiba di sekolah sudah menggunakan masker, jadi saat turun dari mobil, anak-anak sudah menggunakan masker dan disarankan membawa cadangan masker. Mungkin ada sebagian anak yang mungkin berkeringat atau karena aktivitas, jadi perlu diganti maskernya. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan juga untuk cadangannya. Dan yang pasti juga membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Karena selama masa pandemi ini kantin kita tidak beroperasi ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu sangat diharapkan anak-anak membawa bekal makanan dan minuman dari rumah supaya pada jam-jam istirahat mereka tetap dapat asupan makanan yang cukup dan mereka tetap dapat fokus sampai dengan akhir pembelajaran pada hari itu selesai dengan baik. Nah, bagi anak-anak yang tiba di sekolah sesuai dengan protokol yang sudah kami siapkan, ya yang pasti anak-anak akan dicek suhu tubuh oleh petugas security dan jika didapati bahwa suhu tubuh anak itu di atas 37,5, maka siswa itu terlebih dahulu akan disuruh beristirahat sejenak. Nah, istirahat ini kurang lebih 5 menit Bapak Ibu. Ya, disuruh duduk dulu ya. Nah, kita akan lihat nanti setelah 5 menit kita periksa lagi untuk kedua kalinya, dan jika suhu tubuhnya masih tetap di atas 37,5, maka siswa disarankan pulang ke rumah. Oleh karena itu, kami berharap ketika mengantarkan anak, jangan langsung pulang Bapak Ibu, tunggu dulu mungkin sekitar 5 menit, atau nanti anaknya kasih kode aman, baru orang tua bisa pulang, ya bisa kembali. Nah, supaya pastikan nanti, siapa tahu nanti anaknya disuruh pulang karena suhunya tinggi, orang tuanya sudah pergi. Jadi nanti repot lagi ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan mengikuti protokol COVID yang sudah ditetapkan pihak sekolah. Ya, jadi kami sebenarnya sudah dari tahun lalu mempersiapkan rencana pembelajaran tatap muka Bapak Ibu. Jadi sekolah kita sudah menempatkan beberapa wastafel sejak masuk pintu gerbang, bahkan di depan SMP pun ada wastafel yang di luar, ya dengan lengkap dengan sabun cuci tangannya dan sebagainya. Ya, jadi semuanya sudah tersedia. Nah, tetap anak-anak harus mencuci tangan dengan sabun, ya, menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Ya, ini sudah menjadi sebuah protokol yang memang sudah dijalankan, Bapak Ibu. Ya, kebetulan pada tahun ajaran yang lama kemarin, pada semester 2 ada beberapa anak SMP
yang memang mengikuti pembelajaran secara offline, Bapak Ibu. Jadi ada 3 siswa yang memang dari Senin sampai Jumat mereka datang untuk melakukan tatap muka di sekolah. Jadi pelaksanaan protokol ini sudah bisa kami katakan cukup baik, dan anak-anak sudah menerapkan dengan baik, maupun juga guru-guru menjalankan dengan baik protokol yang sudah disiapkan dari sekolah kami. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saat anak-anak di dalam kelas bagi siswa yang offline, jadi pengaturan tempat duduk sudah diatur sedemikian rupa dengan jarak yang aman, Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada pemisahan 1 sampai 1,5 meter, tapi karena ruang kelas kita atur 1 meter, Bapak Ibu. Dan saya pikir itu juga masih termasuk jarak aman ya. Jadi antara meja satu dengan meja lain ada jarak kurang lebih 1 meter. Dan pada saat istirahat, nah, siswa diharapkan tetap berada di dalam kelas, dan guru kelas akan mengawasi secara penuh. Jadi anak-anak tidak akan dibiarkan sendirian, akan dimonitor ya supaya mereka tetap menjaga segala sesuatunya, tidak membuka masker, kecuali pada saat makan ya Bapak Ibu harus buka masker ya. Jadi dan tidak berbicara dengan teman-teman lainnya secara bebas ya. Sesekali boleh tapi tetap dalam jarak yang aman seperti itu. Nah, untuk siswa yang ke sekolah tetap membawa perangkat laptop atau notebook masing-masing dan nanti terhubung dengan fasilitas WiFi sekolah. Jadi setiap anak-anak ini Bapak Ibu, setiap siswa itu sudah punya akses WiFi dari sekolah. Jadi mereka akan diberikan username dan password yang memang sudah dibuat untuk masing-masing anak. Jadi setiap anak akan mendapatkan akses WiFi dari sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Yang pasti juga tetap membawa alat tulis, ya, buku pelajaran masing-masing, ya, dan tidak boleh meminjam kepada teman sekelas lainnya. Dan pada saat pergantian pelajaran, nah ini sih, jadi kalau nanti anak-anak yang belajar dari sekolah, yang mereka tidak harus pindah ruangan, melainkan guru-guru yang akan mendatangi. Jadi anak-anak tetap di kelas mereka masing-masing, nanti guru mata pelajaran tersebut yang akan masuk secara bergantian untuk mengajar siswa yang ada di kelasnya masing-masing. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kira-kira teknis pelaksanaannya ya untuk hybrid learning di jenjang SMP ini, bahwa saat guru mengajar, ya siswa yang ada di sekolah itu mereka tidak terhubung dengan Jmeet Bapak Ibu atau Zoom. Mereka tidak perlu masuk di online kelas sebagaimana anak-anak yang belajar dari rumah. Mereka tidak terhubung dengan Jmeet ataupun Zoom seperti halnya siswa yang online. Ya, nah jadi siswa offline akan terkoneksi dengan internet ketika mereka akan menggunakan aplikasi pembelajaran. Seperti misalnya gurunya memberikan tugas di Google Classroom, nah itu baru mereka akses di situ. Atau mereka ada kuis di Quizizz atau Kahoot, nah baru mereka menggunakan device mereka untuk terkoneksi dengan internet. Tetapi selama proses pembelajaran, siswa yang offline itu tidak ikut masuk di dalam online kelas sebagaimana siswa lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka tetap mendengarkan seperti biasa, seperti itu. Dan nanti agar siswa-siswa yang ada di dalam kelas ini, yang offline ini bisa terlihat teman-temannya yang online dari rumah, maka guru akan menambahkan kamera tambahan sehingga siswa yang belajar dari sekolah tetap dapat terlihat di Jmeet atau di Zoom. Ya, begitupun sebaliknya mereka tetap dapat melihat teman-teman mereka yang belajar online dari rumah. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi penjelasan secara mendasar terkait dengan sistem hybrid learning yang akan diterapkan di sekolah KICS, khususnya jenjang SMP, pada tahun pembelajaran 2021-2022. Ya, jadi kami menyampaikan informasi ini sebagai sebuah masukan kepada Bapak Ibu. Ya, sekiranya Bapak Ibu mengizinkan anak-anaknya untuk belajar di sekolah dengan hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi, ya maka pelaksanaannya akan seperti ini. Ataupun nanti Bapak Ibu tetap berpikir, oh ya anak saya tetap saja online, ya itu pun bisa tetap kita lakukan ya. Jadi kita mengkombinasikan antara yang belajar tatap muka dan yang belajar online dari rumah masing-masing. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya bisa jelaskan. Nanti sekiranya Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kita bisa share bersama-sama ya Bapak Ibu. Ya demikian, saya kembalikan kepada Miss Eni. Silakan Miss Eni.
Ya, silakan Miss Anne. Terima kasih Mr. Sam. Dengan berakhirnya presentasi Mr. Sam yang dibawakan Mr. Sam siang hari ini, maka saya akan membuka sesi tanya jawab bagi kita semua yang hadir di sini untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan oleh ibu semua untuk sistem pembelajaran hybrid learning ini. Silakan. Silakan Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan Ibu. Kalau ikut hybrid, berarti kan harus bawa laptop. Ibu, maaf suaranya bisa dibesarkan. Volumenya kayaknya kecil banget itu. Kalau ikut hybrid, berarti kan harus bawa laptop. Ya. Secara di rumah dia memakai komputer. Apa ada solusinya? Berarti kan kalau misalnya saya harus beli laptop, komputernya nggak kepakai gitu. Biayanya double. Ya. Bagaimana Mr. Sam atas pertanyaan dari ibunya Helen? Iya, Bu, terima kasih. Memang sejauh ini memang anak-anak yang memutuskan untuk datang ke sekolah memang mereka mempunyai device yang movable ya, jadi seperti laptop ataupun notebook, supaya dengan demikian mereka bisa tetap mengikuti pembelajaran dengan menggunakan device yang mereka masing-masing. Hanya memang kalau PC ya memang agak repot ya Ibu ya, maka nggak mungkin untuk dipindah-pindahkan. Ya jadi memang saran kami sih sebaiknya kalau memang itu mungkin bisa notebook yang mungkin lebih simple daripada laptop, tapi tetap bisa digunakan sih untuk pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Mister. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saya Miss. Ya, saya mamanya Faith. Mohon maaf, barusan join. Ya, mau bertanya mengingat dengan saya sebenarnya lebih memilih anak saya untuk join offline. Hanya saja dengan situasi penambahan kasus COVID yang saat ini sedang meningkat, di Balikpapan juga meningkat ya. Apalagi saya juga dapat info bahwa akan adanya jam malam di Balikpapan. Nah, untuk saat ini apakah masih tetap mau diajukan tetap dilaksanakan offline terlebih dulu atau ada pertimbangan lainnya? Ya, demikian yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Meta. Jadi memang informasi yang kami terima sampai dengan hari ini bahwasanya sebenarnya sudah beberapa waktu lalu ya bahwa kepala dinas itu akan melakukan simulasi pada beberapa sekolah yang sudah ditunjuk sebelumnya untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru mendatang. Nah, dan memang pada waktu sebelumnya, kurang lebih bulan Mei, itu Pak Kadis sudah berkoordinasi dengan wali kota. Waktu itu Pak Rizal Effendi ya, sebelum beliau digantikan yang baru, itu pada bulan Mei, mendekati masa akhir jabatan, dan memang Pak Rizal berkata bahwa silakan dari Dinas Pendidikan mengatur sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran yang baru. Ya, jadi dari Pak Kadis memang memberikan signal bahwa nanti akan dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini yang informasi terakhir yang diterima oleh kami, kepala sekolah, bahwasanya akan ada pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, yang sebagaimana kita tahu bahwa kapasitas itu akan diatur, yaitu 50% dari jumlah kapasitas maksimal. Nah, sehingga dimungkinkan
dengan adanya pemberlakuan sistem shifting, ya, penjadwalan seperti itu, ya, itu yang terakhir disampaikan oleh Pak Kadis. Nah, sementara bagi sekolah-sekolah yang siswanya kurang dari 20, ya, berarti kita termasuk di dalamnya. Nah, itu silakan melakukan pengaturan jadwal sesuai dengan yang ditentukan dari pihak sekolah tersebut. Jadi dari sekolah kita memang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan hybrid learning. Ya, kenapa? Memang kita juga tetap menghormati keputusan dari orang tua yang mungkin melihat keadaan ini sepertinya belum benar-benar aman. Ya, kita bisa menghormati, oleh karena itu kita memfasilitasi dengan memberikan kesempatan dengan menggunakan hybrid learning bagi orang tua yang memang bersedia untuk mengizinkan anak ke sekolah, bisa dilakukan, ataupun tetap dari rumah. Nah, untuk perkembangan terakhir, mengingat juga kita tahu ya memang informasinya kasus COVID di Balikpapan ini meningkat lagi ya, apalagi beberapa waktu lalu juga ada 170 RT di kecamatan yang ada di Balikpapan ini memang mengalami lonjakan, dan juga mungkin kalau ibu-ibu sudah terima informasi terakhir juga bahwa pada saat penerimaan peserta didik baru yang lalu, yang kemarin ini di SD Negeri 006, nah itu juga memang ada terpapar COVID, orang tua maupun ada petugas sekolah yang pendaftaran itu juga. Nah ini, jadi dengan semua hal ini saya belum tahu informasi, karena biasanya kami akan menerima informasi melalui rapat koordinasi kepala sekolah, biasanya nanti diinformasikan di situ dari kepala seksi kurikulum SMP, bagaimana perkembangan terakhir terkait dengan sistem pembelajaran ini. Nah, sampai hari ini belum ada informasi apapun Bapak Ibu, oleh karena itu kami tetap menyampaikan informasi yang kami sudah sampaikan ini sebagai alternatif. Nah, sekiranya nanti ada kejelasan terkait dengan sistem pembelajaran yang seperti apa yang harus digunakan untuk tahun ajaran baru, mengingat tingginya angka COVID di Balikpapan, ya itu mungkin masih bisa berubah Bapak Ibu, kemungkinan masih sangat bisa berubah apakah kita akan kembali ke sistem online. Tetapi karena belum ada informasi resmi yang disampaikan, maka dari kami sekolah tetap memberikan informasi yang sebagaimana Bapak Ibu sudah terima pada saat siang hari ini. Ya mungkin seperti itu Ibu kira-kira. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan ketiga, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ditunggu, Ibu. Sepertinya tidak ada ya. Kita juga mengingat waktu saat siang hari ini, mungkin kita akan menutup saja. Terima kasih untuk kehadiran Ibu semua yang ada di online Zoom ini saat siang hari ini. Mungkin Ibu Grace bisa membawa kita dalam doa penutup. Silakan Ibu Grace. Terima kasih Miss. Sebelum doa, saya boleh sampaikan beberapa kata-kata ya. Ya, kalau orang tua yang datang di sini, orang tua yang paling rajin dan paling peduli anak-anak ya. Jadi walaupun di dalam situasi sibuk dan banyak pekerjaan, tetapi tetap bersedia untuk mengambil waktu ikut rapat ini. Terima kasih banyak. Kalau mengenai offline atau hybrid itu, kalau menurut saya seperti ini. Kita kan ya memang sekolah kecil SMP apalagi total mungkin 20-an aja begitu. Dan ruangannya ada berapa ya? Ada 4-5 begitu kan. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu goyang dengan berita-berita yang seperti itu lagi naik di mana, terpapar di mana. Nah, sebenarnya yang
menentukan terpapar itu ya masker. Dengan semua berita dan pengalaman, ya itu yang menentukan adalah masker. Orang yang terpapar biasanya nggak pakai masker atau makan bersama-sama dekat dan lama ngobrol, mereka merasa tidak apa-apa. Ya biasanya dengan orang dekat keluarga begitu kan, makanya bisa terpapar. Seandainya kita jaga protokol dan tidak terlalu dekat ya, anak-anak SMP hanya beberapa aja, satu kelas itu 8 anak, 6 anak di ruangan cukup besar dan jaga jarak. Terus mereka kan sudah besar ya, jadi sudah bisa tahu ya bagaimana mereka harus pakai masker, nggak boleh lepas. Mereka udah bisa kontrol dirinya. Jadi saya pikir kita tidak perlu terlalu khawatir. Kalau kekhawatiran itu dibanding dengan efisiennya tatap muka itu jauh ya. Karena anak-anak ini sudah 1,5 tahun di rumah saja, hanya melihat layar saja. Itu kasihan sekali, mereka stressful banget ya. Jadi ya daripada kita pengen ini ya mau menjaga kesehatannya anak, tapi kesehatan mentalnya itu bagaimana begitu. Apalagi untuk efisiennya belajar juga itu jauh sekali berbeda. Mereka bisa keluarkan stres mereka, bisa melihat teman-teman, langsung belajar sama guru, itu jauh sekali efeknya. Jadi kalau dalam situasi Kids SMP itu sangat beruntung. Jadi semua anak masuk pun masih ini ya longgar gitu tempatnya. Jadi Bapak Ibu, cuman ibu-ibu ya, ibu-ibu, saya pikir ya kita nggak usah terlalu khawatir tentang naik sedikit, takut, turun, mau ke sekolah. Bukan seperti itu. Kalau memang di sekolah negeri yang padat sekali puluhan anak satu kelas begitu, mungkin sangat terpengaruh. Tetapi kalau seperti kita biasa orang tua antar ke sekolah, terus ada ruangan, terus anak-anak bisa ini ya, terus guru-gurunya kan komitmen untuk mengawasi terus sepanjang school time. Begitu saya pikir ya tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini, karena ya kasihan juga ya anak-anak sudah ada berita tatap muka semester depan, ini sudah beberapa kali gitu. Kalau nggak jadi lagi kan kasihan sekali. Padahal situasi kita sebenarnya sangat memungkinkan, tidak ada masalah. Guru-guru kan memang setiap hari masuk juga, begitu. Nah, kita jaga masker, kita jaga protokol, pakai masker dan semua protokol kita jaga, yang suhu badan cek, apa segala macam, ya tidak ada masalah sama sekali menurut saya. Jadi mari kita ya berpikir dan mempertimbangkan untuk tatap muka atau online, bagaimana efektifnya bagi anak-anak, yang mana sebenarnya lebih bijaksana, keputusan yang bijaksana saat ini. Saya sangat rekomendasikan anak-anak ke sekolah, karena bagaimanapun juga manusia itu kan sifatnya sosial, harus bergaul, harus bisa melihat, langsung komunikasi, itu sangat penting bagi mereka, apalagi anak-anak usia teenager ya, mereka lagi terbentuk karakternya mereka saat-saat yang sangat penting. Jadi kita perlu memberikan yang terbaik bagi anak-anak ya, tapi memang ya kita nggak bisa memaksa, itu kan keputusan orang tua masing-masing ya. Kita mencari hikmat Tuhan supaya kita mengambil keputusan yang terbaik seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita menutup Parents Meeting hari ini dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan anak sebagai hadiah terbesar di dalam keluarga kami, dan Tuhan menitip, mempercayakan anak ini supaya kami bisa mendidik, mengajar, dan mendoakan, dan care anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu anugerah yang sangat besar bagi kami. Tuhan, kami mencari hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberikan
arah yang tepat bagi kami semua, maka kami bisa mengambil keputusan yang bijaksana dan yang terbaik untuk anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa supaya pandemi ini cepat selesai ya Tuhan. Sudah tak 1,5 tahun jalan kami ingin sekali semua ini semua ini cepat berlalu dan cepat selesai, maka semua anak dengan nyaman mereka bisa datang ke sekolah, bisa berbicara, bisa makan bersama, bisa komunikasi dengan nyaman. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan saja yang berkuasa, Tuhan saja yang bisa menguasai segala sesuatu di dalam dunia ini. Maka kami berdoa Tuhan supaya anak-anak semua bisa datang ke sekolah tanpa kekhawatiran apapun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan berkati setiap keluarga yang ada di sini dan SMP Kids, setiap keluarga Tuhan berkati, biar mereka selalu bahagia, sukacita, sehat, dan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru juga supaya mereka juga semangat, sukacita untuk mempersiapkan tahun ajaran depan dan lebih baik lagi untuk mengajar dan membimbing anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.